Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karina Putri Andriani, perwakilan dari kelompok satu akan memandu presentasi pada hari ini sebagai syarat untuk memenuhi ujian semester akhir pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek atau APSI. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asti Amalia dengan NPM 2025210088P. Yang kedua ada Karina Putri Andriani dengan NPM 2025210092P. Yang ketiga ada Muhammad Naufal Alfarid dengan NPM 2023210145. Kemudian ada Bapak Rijal Siringgo dengan NPM 2025210094P dan terakhir ada Wulan Sundari dengan NPM 2025210095P. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Monitoring dan Pelaporan Peralatan Gardu Induk Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan atau PDKB di PT PLN Persero UPT Palembang. Baik, ini mengapa sistem ini penting? Perancangan aplikasi ini dilakukan untuk mengatasi pencatatan peralatan yang masih manual dan kurang efisien. Sistem ini dirancang agar pegawai lapangan dapat mencatat data peralatan dengan mudah dan supervisor dapat memantau serta memverifikasi data secara cepat dan akurat. Hasil perancangan sistem ini akan dijelaskan melalui beberapa diagram yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti Alma. Kepada Asti, saya persilakan. Baiklah, pada slide ini menunjukkan use case diagram dari sistem yang kami rancang. Di sini terdapat tiga aktor utama, yaitu admin, pegawai lapangan, dan supervisor. Fungsi utama sistem meliputi login, logout, pengelolaan data pegawai, supervisor, peralatan, kelompok peralatan, laporan peralatan, verifikasi laporan, serta ekspor data. Diagram ini menggambarkan hak akses setiap aktor sesuai dengan perannya. Baik, terima kasih Asti yang telah menjelaskan use case diagram. Selanjutnya untuk activity diagram akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal Alfarid. Kepada Naufal, saya persilakan. Baik, saya Noval. Di bagian ini saya akan menjelaskan activity diagram dari sistem yang kami rancang. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna di dalam sistem, mulai dari proses login sampai pengelolaan data. Pada proses login, pengguna memasukkan email dan password, lalu sistem melakukan verifikasi. Kalau datanya sesuai, pengguna bisa masuk ke sistem. Kalau tidak, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, pada proses pengelolaan data seperti tambah, edit, dan hapus data, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu sebelum disimpan ke database. Dengan activity diagram ini, kita bisa memahami alur kerja sistem secara bertahap dari awal sampai akhir. Berikut akan ditampilkan diagram activity dari rancangan aplikasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Noval. Berikutnya mengenai sequence diagram dan kelas diagram akan dijelaskan oleh Bapak Rijal Seringgo. Kepada Bapak Rijal, saya persilakan. Ya, pada slide ini kita akan membahas sequence dan kelas diagram. Sequence diagram ini menunjukkan urutan interaksi antara aktor, sistem, dan database. Setiap proses seperti pengolahan data, pengajuan laporan, verifikasi, dan ekspor data ditampilkan secara berurutan. Diagram ini memastikan bahwa proses sistem berjalan secara sistematis. Berikut akan ditampilkan diagram-diagram sequence rancangan aplikasi kami yang kami kelompokkan berdasarkan tampilan halaman. Kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas dan relasi antar tabel dalam sistem.
Kelas atau tabel utama yang digunakan antara lain user, pegawai, supervisor, laporan peralatan, dan kelompok peralatan. Diagram ini menjadi dasar perancangan database dan logic system. Baik, terima kasih Bapak Rijal Siringgo. Selanjutnya mengenai interface sistem yang akan dijelaskan oleh Wulan Sundari. Kepada Wulan, saya persilakan. Oke, baik. Interface sistem dirancang sederhana dan mudah digunakan. Tampilan meliputi halaman login, dashboard, pengelolaan dan data peralatan, pengajuan laporan, serta verifikasi laporan. Desain interface dibuat agar pengguna dapat mengakses fitur dengan lebih efisien. Berikut akan ditampilkan interface perancangan aplikasi kami. Berikut ini adalah rancangan aplikasi kami. Baik, terima kasih Wulan. Kemudian untuk kesimpulan dan hasil proyek dari presentasi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Sistem yang kami rancang memiliki beberapa keunggulan utama, di antaranya ada data dikelola secara real-time dan terpusat, kemudian akses pengguna diatur dengan jelas, kemudian tersedia fitur validasi oleh supervisor sebelum laporan dianggap resmi, lalu ada fitur filter dan ekspor Excel memudahkan pencarian data secara instan. Jadi secara keseluruhan sistem ini mendukung transformasi digital pada unit PDKB Gardu Induk. Next. Kemudian kami menyadari masih ada ruang untuk pengembangan atau kekurangan. Saat ini sistem masih terbatas pada unit UPT Palembang, kemudian sistem belum mencakup aspek finansial aset dan belum tersedia dalam versi mobile atau notifikasi otomatis. Hal-hal ini menjadikan rencana pengembangan kami di masa mendatang. Sebagai kesimpulan dari presentasi kami hari ini, dapat kami sampaikan bahwa perancangan aplikasi monitoring dan pelaporan peralatan PDKB di PT PLN Persero UPT Palembang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses pencatatan serta pelaporan kondisi peralatan kerja. Serta melalui sistem berbasis web yang kami usulkan, kami berharap proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat berubah menjadi lebih terintegrasi dan real-time. Hal ini akan meminimal human error dan mempercepat proses validasi laporan oleh supervisor. Demikian presentasi dari kami mengenai perancangan aplikasi monitoring dan pelaporan peralatan PDKB di PT PLN Persero UPT Palembang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa rancangan ini masih memiliki keterbatasan dan pengembangan lebih lanjut. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nining Ariati Eskom Mkom atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan dan seluruh anggota kelompok 1 atas kerjasama tim yang luar biasa. Kami berharap rancangan sistem ini dapat menjadi kontribusi bermakna bagi perkembangan teknologi informasi di PT PLN UPT Palembang, serta menjadi bekal berharga bagi kami semua dalam menerapkan ilmu analisis dan perancangan sistem berorientasi objek di dunia nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.